Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para romo kiai, para sepuh bini sepuh, para pejabat pemerintahan ingkang rawuh, khususipun dzurriyyah saking almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Simbah Romo Yai Haji Miftah. Mugi-mugi sedayanipun pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sedayanipun ingkang rawuh para pecinta ulama, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mugi-mugi kita sami kempal sareng-sareng wonten mriki sok ben dikempalaken sareng Kanjeng Nabi teng swarga insyaallah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, nyuwun ngapunten, kula niku cara Jawane cara Jawa Solo. Tiyang Tegal niku paham napa mboten? Sami mawon nggih? Oh, alhamdulillah. Nah, kula kinten lak rada benten nggih. Yang jelas niku nek Solo rada alus sekedhik nggih. Nek Tegal niku rada banter nggih. Pokoknya ngoten niku, kula mboten wantun nyebut kasar. Wonten mungkin nek kena UU ITE mengke. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, nggih. Nek kula niku pengajian teng Tegal niku nggih nate salah paham. Kula pas dugi teng Tegal niku wonten sing bengoki, Habibe teka, Habibe teka, Habibe teka. Lah ku nek cara Solo niku teka niku dipateni niku berarti. Ditekak niku dicekik berarti. Kula bingung, apa aku arep digawe hale ning kene apa piye iki? Wis mugi-mugi insyaallah sedayanipun barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jenengan ampun kuatir ngerawuhi hal ngeten niki kok panas-panas nggih. Mugi-mugi panase namung teng donya, sok ben teng padang mahsyar jenengan kademen nggih. Sejuk insyaallah. Keranten mengke teng padang mahsyar niku matahari didekatkan jaraknya hanya 1 jengkal. Jaraknya hanya 1 jengkal, semuanya kepanasan kecuali manusia istimewa yang merasakan berada dalam naungan dan merasakan sejuk. Muga-muga kula kalih panjenengan termasuk insyaallah. Kenapa? Lo sampun ngerawuhi hal nganti panas-panas. Cukup teng donya, mengke teng akhirat tinggal bagian sejuk-sejuke mawon. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, setiap kita mengagungkan kiai, setiap kita mengagungkan para habaib, setiap kita mengagungkan para ulama, pada hakikatnya sedayanipun habaib, ulama, kiai, bahkan semua keluhuran yang ada di muka bumi ini niku mendetipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan
niku dikatakan niku wonten teng syair Simtuduror, wa kullu khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada dari pribadi manusia ini yang layak dipuji kecuali niku mendete saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan menyaksikan ada habaib kisahnya terpuji hidupnya, itu ngambil bagian dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan menyaksikan ada banyak para kiai dengan keluhuran akhlaknya, dengan keluasan ilmunya, maka itu semuanya ngambilnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mula nggih teng pundi-pundi nggih kula sampaikan, habaib kalih kiai niku sami-sami sumber niku namung setunggal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyrabun wahid walakin mafahim syatta. Sumber niku setunggal, akan tetapi menafsirkannya itu mungkin ada bermacam-macam. Makanya yang bisa menyatukan agar kita mencintai habaib, mencintai kiai adalah kita semuanya terlebih dulu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sing sae sing jenengan tingali niku saking Kanjeng Nabi Muhammad. Anda pernah enggak punya teman atau tetangga yang akhlaknya bagus? Pernah kan? Nek jenengan kagum dengan keluhuran akhlaknya, maka akhlak itu sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tiang niku nyun ngapunten, sabar ketika dapat musibah, gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Kula niku nate gadah tangga. Tangga kula niku ngapunten miara manuk, memelihara burung. Jadi saking senenge karo niku nek kula ngomong seneng karo manuk niku konotasinya macam-macam. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ini. Saking senengnya sama burung peliharaannya, itu setiap bangun tidur mungkin orang sholat subuh ngurusi kuwi sik. Kayak banyu muni seneng. Lah kok sekali waktu subhanallah bangun subuh niku keluar ngapunten burungnya itu hilang. Burungnya hilang, al manu'u al ilangu. Masya Allah niku ngamuke niku bengak bengok gembar gembor. Pak RT do metu, tangga do metu sedaya. Apa iki? Wah iki lho manukku lho, tapi ora bendina ilang. Sapa sing maling iki? Pak RT ya aku ya ora ngerti. Ayo paporkan polisi. Walhasil intinya dicari dari subuh sampai siang. Kula nggih mboten ngertos niku akhire salat subuh napa mboten wallahu a'lam niku. Akhire pun tiyang niku nesu. Saking nesune niku gadinge buat tulisan di depan rumahnya. Sing nyolong manukku tak dongake wetenge mbledos. Lha ini kisah nyata niki. Saking ora isone sabar lho niki. Sing nyolong manukku tak dongake wetenge mbledos. Niku saben dinten niku ben enjing disawang. Wah, orang balik iki. Apa wonge ora wedi karo dongaku apa piye iki? Hari kedua dilihat tidak ada. Sampai berapa hari berikutnya ternyata di bawahnya ada tulisan lagi. Ora apa-apa, sing penting payu larang. Jadi sabar ketika musibah itu susah. Masya Allah, kalau niku nate mirang. Niki ceritanya sanatnya insya Allah sahih bisa dipertanggungjawabkan. Simbah Yai Muhammad Arwani Kudus. Niku nate kecopetan. Nanti kecopetan, ketika beliau kecopetan itu muridnya mau lari ngejar. Ditahan, jangan mau apa? Ya mau ngejar. Lah kenapa udah kejar? Lah dompetnya Romo Yai kan dicopet. Lo ngaku helas kok. Lo ngaku ki helas, lah kok kayak melu mumeti ngopo? Jadi jangan dikejar, enggak usah, biarin aja. Anda bisa bayangkan, kecopetan detik ketika diambil itu langsung sabar. Nek awake dhewe lak mungkin sedino cek sabar. Sedino putus asa, ya wis aku tak sabar, ya telat. Detik ketika kecopetan itu langsung sabar, langsung. Masya Allah. Sabarnya luar.
Kisah yang serupa juga Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah dicopet, ndak nanggung-nanggung surbannya. Mula kula niki kumpul antuk orang ngagem serban, kuwatir nek dicopet pisan kula niki. Dicopet serbane niku Imam Nawawi, niku malinge niku melayu, Imam Nawawi yo melayu. Wah, berarti Imam Nawawi kalah kalih Barwani. Mboten, dengarkan dulu. Jenengan kalau kecopetan lari, teriaknya apa? Maling, maling ya. Imam Nawawi lari teriaknya apa? Ngejak akad. Malaktuka kul qabiltu. Jadi biar maling ini statusnya bukan maling, Imam Nawawi niku ngoyak teriak, kui sorbane tak kekno awakmu, katakan saya terima biar jadi akad hadiah. Masya Allah. Jadi maling niku mboten nak mung ikhlaske barange, tapi mboten ikhlas nek tiyang sing mendhet barange niku derajate maling mboten ikhlas. Biar tiyang sing mendhet barange niku derajatipun tiyang ingkang pikantuk hadiah. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Pernah kepikiran? Ngapunten, tahu tumon wong sing ngaten niki. Tahu tumon? Mboten. Nek jenengan tumon, tulung njaluk tulung kula dikenalke. Pengen tak copet HP nih. Kula njaluk dikenalke niku. Masya Allah, dicopet niku langsung. Gimana caranya biar orang ndak jadi copet? Lah nggih mirengaken cerita ya penasaran, terus malingnya nyaut napa mboten? Lho dasar maling ora tau mondok ya ora nyaut. Karepmu kobil tuh sing penting entuk sorban. Didol iso nggo ya sego pecel sak piring apa sate lumayan. Hadirin para bapak para ibu yang kula hormati, beginilah kalau kita menyaksikan Masya Allah khazanah para ulama-ulama kita itu luar biasa. Ada imam ahli qiraah. Ada imam ahli qiraah namanya Imam Qalun. Imam Qalun itu mulang ikhlasin itu luar biasa. Makanya saya bisa mengatakan akhir zaman ini yang paling hilang itu ikhlas. Yang paling hilang itu ikhlas. Ada salah seorang ulama tinggal di kota Madinah. Namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib. Beliau ini julukannya, yang ngasih julukan bukan dirinya sendiri loh ya. Kata saiki wong iki julukan nggo awake dhewe. Ini yang ngasih julukan ulama-ulama yang semasa dengan beliau dan selevel dengan beliau. Julukan ini ku napa? Julukannya Syafi'i Shaghir. Syafi'i Shaghir, miniatur kealiman Imam Syafi'i. Saking alimin itu luar biasa. Akhiripun beliau disowani kalih muridipun. Muridipun niku sowan kemudian tanglet. Habib, kula niku ningali Bib, tambah langkung akhir zaman niki keadaan kok tambah memprihatinkan. Ludu Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin di data yang make narkoba anak-anaknya umat Islam ya banyak. Lulusan pondok pesantren yang mungkin kelakuannya kurang bagus juga banyak. Bib, ini sebenarnya problemnya apa, Bib? Benar problemnya itu apa? Ya Habibnya jawab, ya gini problemnya. Soalnya sekarang ini orang awamnya tidur, orang awamnya mati, ulamanya tidur. Dulu ulamanya seger, orang awamnya tidur. Orang seger bangunin orang tidur gampang nggih. Lah sakniki wong turu nggugah wong mati. Kan repot. Lah kok bisa, Beb? Orang awamnya itu kok bisa mati, kenapa? Ya sudah karena tidak dipikir yang masuk perutnya itu halal apa haram. Lu kadang pengajian ya sregep, tapi utangnya karo bang pelecit, bang titil. Lho nggih napa nggih? Ayo sing jawab nggih berarti tahu kowe. Lho utang bang titil, bang pelecit niku riba napa mboten? Haram napa mboten? Lho wani kok sing haram. Ada orang itu utang rentenir model begitu untuk saya pengen anak saya kuliah. Anakmu orang mlebu kuliah, orang mlebu neraka.
Tapi nek anakmu mbok bayari nganggo duit sing kaya ngoten niku, kula khawatir ilmune engko ning kuliah dadekno anakmu ora dadi wong saleh, dadi maling, koruptor mungkin. Nauzubillah min. Akhirnya setelah itu, lah kenapa Beb? Yang ini dimakan haram kok. Makan haram sekarang ini banyak keharaman. Di tengah-tengah kita itu banyak keharaman. Makanya kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi nanti. Ojo diamini loh ya. Saya mau buat yang sertifikat halal saya hapuskan. Saya ganti sertifikat haram. Jadi yang haram ngaku, jangan yang halal suruh ngaku, repot. Kenapa? Sedaya niki kathah sing halal, tapi sing haram itu harus ngaku. Ini haram harus jujur. Nah sekarang ini banyak yang haram. Kenapa? Karena mungkin satu muamalahnya nggak tepat. Enek wong utang tapi niate ora nyaur. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten duwe tangga nek pas maulidan semangat marhaban nangise banter dhewe, utang ora tau nyaur. Ada? Ada? Datang orangnya? Oh enggak ada insya Allah. Maksudnya yang di sini enggak ada, sini semuanya orang soleh-solehah semuanya insya Allah. Lah, jadi makanya haram? Iya. Terus ya susah. Beb, kira-kira ada obatnya apa enggak Beb? Katanya Habib Zain, obatnya satu. Apa? Ikhlasul ulama. Keikhlasannya ulama niku bisa menembus sekat-sekat hijab yang ada dalam hati seorang hamba. Karena matanya lihat haram, telinganya dengar haram, makannya haram, perbuatannya haram. Ini sekat-sekat hijab yang menutupi seorang hamba ini, yang bisa menembus adalah keikhlasan dari para ulama. Mula kita kalau hadir halnya para ulama di holi saking sementen kathah, kula yakin Kiai Miftah niku tiyangnya ikhlas. Kalau bukan ikhlasnya beliau, tidak mungkin Allah gerakkan hatinya sekian banyak orang untuk menghadiri acara hol beliau. Saking ikhlasnya. Kita berharap semoga muncul lagi penerusnya Kiai Miftah insyaallah. Yang ada di kota Tegal ini yang ikhlas membimbing ulama, menyadarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ikhlasnya ulama itu bisa nembus. Saatos seati itu yang bisa menembus adalah keikhlasan. Ikhlas itu bukan berarti omongan. Ikhlas itu bisa jadi perbuatan. Nah, ada Imam Al-Qalun. Imam Al-Qalun niku beliau itu ulama yang terkenal paling ikhlas. Yang terkenal paling ikhlas. Jadi ngertos saking ikhlase. Saking ikhlase niku mboten nate ngongkon santri ingkang tau diwulang. Umpama potongan kula niki lak ya potongan akal. Saya punya santri 10, ya nek sing tak kon mijeti lah ya. Pijetono aku. Tukokno iki, tak kei dhuwit tukokno es teh. Nah paling ngoten niku nggih. Niku lak kula niku. Imam Al-Qalun niku itu beliau ngajar tidak pernah ada satupun santrinya yang pernah dimintai tolong, apalagi ngasih duit untuk imbalan beliau ngajar, tidak ada yang diterima. Saking jogo atine agar ikhlase ngajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Hebat. Muga-muga sing nyaute hebat lo dongake anak yo iso niru insyaallah. Hebat Imam Qalun ini. Enggak nanggung-nanggung. Udah zaman sekarang cari model begitu langka. Gini apa nggih? Enggak pernah merintah muridnya sama sekali. Kalau memang beliau itu merintah seseorang, ya pakai imbalan, jadi bayar. Jadi bayar. Subhanallah, Imam Al-Qalun ini jalan, beliau itu masuk ke dalam kejeglong, ndak lihat kejeglong sumur jatuh. Jenenge ulama tiba, niku sedaya langsung rebutan pengen nulung, gitu apa nggih? Sedaya niku rebutan pengen nulung. Semuanya teriak lari mau nulung. Imam Al-Qalun dari dalam sumur teriak,
tidak boleh menolong saya orang yang pernah belajar ilmu agama dari saya atau belajar ilmu dari orang yang pernah belajar dengan saya. Bayangkan, kenapa? Aku njogo ikhlasku, ojo nganti ikhlasku ganjaranku ngajar entek, gara-gara aku ditulung pas jebur sumur. Muridnya bingung, sebabnya napa? Long sak kutha kuwi tahu diajar kali Imam Al-Qalun. Akhirnya muridnya pados, pernah ngaji sama Imam Qalun? Oh enggak pernah, sama muridnya yang nama Fulan? Pernah, waduh muridnya enggak ada yang dapat. Sampai itu nunggu sekian lama, Anda bayangkan, nunggu sekian lama, nunggu musafir lewat, tanya, pernah belajar Imam Al-Qalun? Enggak, kenal enggak? Enggak, sama murid-muridnya sebutkan satu-satu, kenal enggak? Enggak, ya wis, tulungono guruku, baru ditulungi. Keranten Joko ikhlasnya ngajar. Ikhlas yang semacam ini yang nembus ke hati dan bisa menyadarkan umat minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Fungsinya ulama niku sedengan gampil. Ulama niku dikatakan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ulama itu sirajul ummah. Ulama itu adalah lampu untuk umat umat Islam dan seluruh umat, bukan hanya Islam. Maka lampu penerangnya adalah para ulama. Mereka ini tugas utamanya mengeluarkan umat minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itulah fungsi dan tugasnya para ulama. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Makanya silahkan ulama mau sibuk masuk ke politik, sibuk ngurusi travel umroh dan haji, sibuk ngurusi toko dan lain sebagainya. Tapi ulama jangan pernah melupakan fungsi utama Anda yang mendapatkan titipan ilmu warisanipun Kanjeng Nabi Muhammad, agar Anda menolong umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus kita ningali sedaya kehebatan, keluhuran, akhlak, keikhlasan, kesabaran para ulama, itu semuanya sumbernya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dikisahkan, kisah ini kalau saya dengar itu kadang sampai merinding kula niki. Semoga kita nggak kena yang model begini. Dulu ada seorang ulama. Ulama ini walim top. Beliau itu bahkan dianggap wis iki mirip-mirip member-member setengah wali iki. Tiba-tiba beliau itu mengatakan begini di depan orang banyak. Aku ini dapatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad hanya hidayah saja. Adapun ilmuku, ma'rifatku, tauhidku niku aku langsung pikantuk saking Gusti Allah, mboten lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ngapunten, ada kesombongan kepada Kanjeng Nabi. Hidayahku memang pusati sumbernya Kanjeng, tapi ilmuku, ma'rifatku, tauhidku niku aku langsung pikantuk saking Gusti Allah, tidak melewati Kanjeng Nabi Muhammad. Ngomong begitu di depan orang banyak. Hasilnya nggak lama kemudian, naudzubillah min dzalik, orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia misi sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Kenapa? Karena dia tidak mengakui sumber semuanya ini dari Kanjeng Nabi Muhammad, dan dia su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jadi sumber semuanya
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jenengan nek pengen uripe ayem, uripe tentrem, ayo kita ini ngikuti ulama. Ulama itu apa sih? Mengajak kita dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya yang paling besar dari makhluk adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku cahaya zahiran wa batinan. Kira-kira. Ini biar kita niku sami-sami dunung pentingnya cahaya. Cahaya itu penting sekali. Kita kok bisa ngelihat karena apa? Kita kok bisa ngelihat karena apa? Karena punya mata atau karena cahaya? Ya sebenarnya dua-duanya sih ya. Jadi orang yang punya mata, tapi kalau ditaruh di ruangan yang gelap gak ada cahaya, bisa lihat apa enggak? Berarti kita ini bisa melihat karena cahaya. Kira-kira cahaya dalam kehidupan penting apa enggak? Bayangkan Allah ketika siang menjadikan kita semuanya mendapatkan cahayanya matahari. Ketika malam kita mendapatkan cahayanya bulan. Hidup kita ini sama Allah tidak pernah dilepaskan dari cahaya. Kenapa? Karena cahaya termasuk bagian terpenting dalam kehidupan. Nah, sebagaimana mata kita yang zahir ini butuh kepada cahaya, maka batin kita juga membutuhkan cahaya. Dan sumbernya cahaya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad. Kita niki yang namanya iblis. Iblis itu sudah punya pengalaman menyesatkan Nabi Adam. Menyesatkan Nabi Adam, menipu. Bukan berarti Nabi Adam hina, enggak. Tapi Nabi Adam tertipu. Kenapa? Karena saking pintere iblis, tahu nih Nabi Adam hormat sama Gusti Allah niku luar, iblis niku sumpah. Tapi sumpahnya sumpah palsu. Kenapa kok iblis? Alhamdulillah, semoga tidak menyesatkan kita semuanya. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya karena kita semuanya insya Allah masih dalam naungan nur Nabi Muhammad. Di mana-mana masih banyak majelis sholawat. Di masjid-masjid mungkin kalau tarahim juga ada sholawat kepada Kanjeng Nabi. Di mana-mana orang sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Apa maksudnya? Banyaknya orang yang sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad itu mendatangkan nur Muhammad dalam kehidupan ini. Masih banyak yang mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnah Nabi itu luar biasa. Semua sunnah Nabi itu luar biasa. Anda ikuti sunnah Nabi Muhammad, makannya pakai tangan kanan, kemudian setelah itu masuk rumah kaki kanan. Ini semuanya punya peran mendatangkan nurnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Maulid yang kita baca, Masya Allah, kalau niku kemarin bulan Maulid mungkin berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali saya datang ke Tegal. Masya Allah, saya kagumnya luar biasa. Ini katanya acara Maulid itu tidak selesai sampai bulan Rabiul Akhir katanya. Maulid di tempatnya habaib ada maulidnya, tempatnya kiai ada maulidnya, tempatnya ustadz ada maulidnya. Masya Allah, tempat-tempat musola buat maulid. Masya Allah, maulid ada di mana-mana. Kenapa? Ini loh yang mendatangkan nurnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu cahaya. Muhammad itu cahaya. Lah, kita ini kula kali panjenengan namung mireng ke maulid tok wis paham artine, ndak paham artine wis ben. Wis aja kakean mikir. Paham artine ndak paham artine ndak apa-apa, tapi mirengaken maulid, melu sholawat dapat nur. Dulu ada orang dari suku Daus namanya Tufail bin Amr. Tufail bin Amr ini beliau datang ke Mekah
Ketika itu orang-orang Mekah mengatakan apa? Orang Mekah mengatakan, kamu jangan deket-deket sama orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Kamu kalau dengar omongannya Muhammad, bisa pisah suami istri, bapak sama anak bisa ribut, tukaran. Gara-gara Muhammad. Wah, saking wedine, Tufail itu ambil kain disumpeli telinganya. Kenapa? Saking tidak mau dengar sama sekali ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau dengar sama sekali ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Tufail ini ke Ka'bah. Pas di situ ada Kanjeng Nabi. Memang tiang pun dikersake Allah hidayah. Tufail niku bisa mireng napa sedaya sing diucapaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Memang jatahnya dapat hidayah. Lung Abu Jahal buka telinga ndak dapat hidayah kok, nggih. Ini Tufail nutupi telinga dapat hidayah. Bayangkan. Jatahnya dapat hidayah. Ada orang mungkin rumahnya dekat kuburannya kiai mungkin ndak pernah ziarah. Sing teko atuh malah ziarah. Iya apa enggak? Saya itu kalau masuk ke Tegal wajib mesti ziarah ke makam Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ini belum tentu yang tinggal di Tegal ziarah ke makam Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Subhanallah kula niku cerita pribadi mawon. Lan niku saben ziarah teng mriku pulang mesti pikantuk ada satu hal yang baru yang baik kok. Keranten wali nih Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Masya Allah. Ini wong Tegal nggak seneng ziarah ke sana ya rugi. Ini Abu Jahal, telinga dibuka, tidak dapat hidayah. Tufail telinga ditutup, dapat hidayah. Bayangkan. Ditutupi, ya iso krungu. Akhirnya Tufail mikir. Aku lihat kan wong pinter aku iki. Sini kan orang pinter. Sini kan orang pinter. Lah kok saya tinggal datang sama Muhammad toh ya? Long nih ajarannya bagus saya ikuti, ajarannya buruk gak saya ikuti. Selesai. Akhirnya diem-diem memata-matai Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi masuk rumah, ngetuk pintu rumah Nabi. Saya Tufail bin Amr mau duduk. Oh ya silakan. Ngobrol-ngobrol sama Kanjeng Nabi, langsung akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Kanjeng Nabi dawuhaken, Tufail, kamu udah jadi muslim ya? Iya. Kanjeng Nabi, kalau niki kan tokoh. Saya ini kalau ngomong di masyarakat saya diikuti. Tolong jadikan saya ini punya bukti kalau saya ini berada di dalam kebenaran. Tolong tunjukkan bukti kalau saya ini berada dalam kebenaran. Tolong agar saya ini punya buktinya biar saya bisa ngajak orang-orang masuk Islam. Tanya Nabi, ya Rabb, ya Allah, munculkan bukti kebenaran dari dirinya. Tufail bin Amr ini pulang. Ketika pas wekdal dalu, saking batu ini ku muncul cahaya. Ndak pakai senter apa sokle mboten lho niki. Dari saking batu ini ku jabahnya muncul cahaya. Tapi Tufail mikir yo ngaca, waduh, aku nek ketok cahaya saka bagian mriki dianggap aku kena kutukan engko akhirnya. Akhirnya minta ya Allah cahayanya dipindah ya Allah ke bagian yang lain. Akhirnya dipindah ke tongkat. Saking tongkatnya niku. Saking tongkat itu keluar cahaya, masyarakatnya semuanya lihat akhirnya berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Berkat siapa? Berkat Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Di antaranya yang masuk Islam adalah Abu Hurairah. Itu masuk Islamnya karena Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Cahayanya itu cahaya yang luar biasa. Mula ayo kalau kalian panjenengan datangkan cahaya Nabi dalam kehidupan kita. Yuk yang banyak sholawat sama Kanjeng Nabi. Sholawat kemana-mana kantongono tasbih. Ojo sing lanang mau ngantongi gudang garam tok. Sing wedok mau ngantongi benges. Lah maksud lipstick apa bahasa Tegalnya? Gincu. Wes pokoknya ngoten niku lah pokoknya ngoten. Jangan cuma megang lipstik. Kadang-kadang ngapunten umur udah 80 tahun lipstikan. Dan nek perawan lipstikan lumayan, bibirnya merah merekah.
Nek mesem nggih. Lah nek umure wis 80 tahun nganggo benges lipstikan, niku nek mesem kaya ikan mujair. Yang lagi juga sama, ngantongi rokok sak karepmu, tapi ojo lali ngantongi tasbih. Jenengan lebih bangga mati ngantongi tasbih timbang mati mau ngantongi HP karo rokok tapi ora tahu ngantongi tasbih. Tasbih nek iso nganggo driji beb, nganggo driji akeh laline. Tapi nek jenengan ngantongi tasbih tandangi itu pertanda nek jenengan tiyang sing seneng eling marang Gusti Allah, seneng zikir marang Gusti Allah. Kantongi tasbih. Anu tasbih jadinya seneng zikir, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiai Subhan sampun rawuh? Sudah hadir? Kiai Subhan. Tereng. Bentar. Ini saya lihat jam dulu. Ranten kalau nek kedawan kok akhirnya dikutuk wong akeh niki. Hampir jam 12. Kalau kita cekap nggih. Mungkin ada romo kiai yang lainnya atau ada zikir bersama atau gimana, wallahu alam. Kalau niku punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Niki ceramah kula sing rodok dawa ngene iki. Saya kalau ceramah jarang panjang-panjang. Ya, semoga ndak bosen insyaallah. Terakhir, hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati, di antara nur Nabi Muhammad SAW dititipkan oleh Allah melalui petunjuknya para habaib dan petunjuknya para kiai. Petunjuknya para habaib dan petunjuknya para kiai mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi, habaib mewarisi nasabnya Kanjeng Nabi dan juga mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Cintailah keduanya. Sebagaimana Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Kiai Miftah makamnya bersanding di suatu tempat, maka kita harus menyandingkan cinta habaib dan kiai di dalam hati kita semuanya. Agar dalam hati kita itu ada cinta kepada Nabi Muhammad. Habaib dan kiai enggak beda. Saya tegaskan di tempat ini, habaib dan kiai itu enggak berbeda. Habaib dan kiai itu satu soft. Satu soft. Ini loh, makamnya aja jadi satu. Satu soft, enggak beda. Amalannya kiai maulidan, habaib juga baca maulid, kiai baca tahlil, habaib juga baca tahlil. Habaib ada halnya, kiai juga ada halnya, tidak ada bedanya sama sekali. Satu soft, makanya letakkan mereka pada tempat dalam hati kita masing-masing, hormati mereka semuanya. Anda ikuti guru Anda masing-masing, tapi Anda wajib menghormati gurunya orang lain, saling berhusnudzon. Insya Allah kalau Anda mau istifadah, pokoknya aku ketemu Habib sapa kemawon, ketemu Kiai sapa kemawon, pokoknya aku kudu hormat. Perkara mungkin jalanku beda, ajarane beda karo ajarane guruku, tetap aku hormat. Saya mau ngambil bagian Kanjeng Nabi yang ada pada dirinya, saya mau ngambil bagian Kanjeng Nabi yang ada pada diri habaib cucunya, saya mau ngambil bagian Kanjeng Nabi yang ada pada diri para ulama selaku pewarisnya. Pokoknya bagianku mau ngambil, aku ndak mau denger omongannya orang apapun juga. Tugasku urip ning donya pokoknya pados barokah. Muga-muga barokah namung boten namung kangge kula, tapi nggih kangge putra wayah kula sedaya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua insyaallah jadi orang yang hatinya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita enggak pulang dari tempat ini melainkan dapat barokahnya Kiai Miftah insyaallah. Kita insyaallah yang punya hajat-hajatnya kabul. Yang sedang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Yang sedang sedih Allah singkirkan semua kesedihannya. Yang sedang ada masalah Allah singkirkan semua masalahnya. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah. Kami berkumpul di makam aulia Allah wassalihin, maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami yang penuh dosa dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Jangan sampai kami mati membawa dosa ya Allah. Ma'al lutuf wal afiyah ya Allah. Ya Rabb ya Allah, kami mengharapkan kelembutan-Mu ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Maka pandanglah kami semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, yang duduknya dekat, yang duduknya jauh, semoga semuanya mendapatkan anugerah kasih-Mu ya Allah. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad mencintai kami semuanya Allah. Ya Rabbi Allah, kami nggak ingin pulang dari majlis ini. Ada di antara kami yang hadir dari tempat-tempat yang jauh untuk menghormat pewaris ilmu Nabi Muhammad. Maka jadikan kami semuanya ya Allah, putra-putra kami semuanya, keluarga kami semuanya, masyarakat kami semuanya ya Allah, agar mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, agar mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad. Hadirkan nur Nabi Muhammad dalam kehidupan kami semuanya ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, berkahi masyarakat kami, berkahi para ulama kami, berkahilah para pemimpin kami ya Allah. Jadikan mereka semuanya orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Ya Rabbi ya Allah, ada di antara kami yang hadir di tempat ini, mungkin kami punya segudang dosa ya Allah, maka ketika kami bangkit dari tempat ini, kami enggak punya dosa sama sekali ya Allah. Kami bukan jadi orang yang layak mendapatkan kemurkaan-Mu ya Allah, justru berbalik kami orang yang mendapatkan kecintaan-Mu ya Allah. Panjangkan usia kami dalam ketaatan, sehat walafiat, dan akhiri usia kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mohon maaf apabila ada salah dari saya penyampaian atau mungkin terlalu lama, khususnya pada para kiai. Apabila saya punya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.